Apa itu pemanasan global? Jangan-jangan taunya cuma pemanasan global? Duh, gawat kalau iya. Pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Global warming merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, suhu lautan, dan daratan. Sekedar info, suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah melonjak dalam 100 tahun terakhir. Jadi fix bumi kita sudah makin memanas. Penyebab terjadinya pemanasan global yaitu efek rumah kaca, penipisan lapisan ozon, emisi gas dan bahan bakar, limbah industri dan penggunaan listrik. Efek rumah kaca. Karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan oleh kegiatan di bumi ini seperti pernapasan dan hasil pembakaran bahan bakar menyelubungi bumi. Karena kadarnya sudah melebihi, maka CO2 seolah seperti kaca yang menutup permukaan bumi. Selain karbon dioksida, juga sulfur dioksida dan metana pun sama seperti CO2 menyelubungi bumi. Layaknya sifat kaca, gas-gas yang melapisi tidak akan memantulkan infrared dari matahari yang seharusnya dikembalikan lagi ke angkasa. Infrared terperangkap di bumi. Sebenarnya efek rumah kaca itu ada gunanya untuk bumi kita dalam hal memberi panas. Jika tak ada efek rumah kaca, maka bumi ini akan diselimuti oleh dingin. Kebayang dong kalau bumi ini dingin. Karena efek inilah bumi menghangat. Namun jika kadar berlebihan, maka akibat yang terjadi adalah pemanasan global. Penipisan lapisan ozon. Atmosfer di bumi terdiri dari 6 lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Nah, pada stratosfer itu ada lapisan ozon. Lapisan ozon itu adalah lapisan yang ada di seluruh permukaan bumi kita yang mengandung molekul ozon. Apa gunanya lapisan gas itu ya? Ozon rupanya menjadi perisai antara bumi dan radiasi sinar ultraviolet dari matahari. Lapisan ozon menyerap sekitar 98% sinar ultraviolet dari matahari. Akibatnya, radiasi sinar ultraviolet yang berbahaya bisa masuk ke dalam bumi dengan mudah. Penyebab utama penipisan lapisan ozon adalah senyawa kimia yang bernama CFC atau chlorofluorokarbon. CFC ini adalah molekul yang mengandung molekul karbon, klorin, fluorin, dan teman-temannya. CFC ini berasal dari mesin pendingin, gas aerosol, dan produk plastik. Ketika CFC terkena sinar ultraviolet di atmosfer, senyawa itu terurai menjadi senyawa yang mengandung klorin. Saat klorin bereaksi dengan molekul oksigen pada ozon, molekul ozon juga ikut terurai. Biasanya dampak reaksi itu disebut lubang ozon. Tapi sebenarnya lubang ozon itu bukanlah benar-benar sebuah lubang, melainkan berbentuk seperti bagian tambalan yang tipis. Saat ini lapisan ozon paling tipis ada di dekat kutub, terutama kutub selatan dan Antartika. Hal itu dipengaruhi oleh polusi udara yang terjadi sejak tahun 1980-an. Suhu yang rendah di wilayah itu juga membuat perubahan zat CFC menjadi klorin yang merusak lapisan ozon. Tapi 90% molekul CFC yang ada di atmosfer planet kita berasal dari negara-negara industri di belahan bumi bagian utara. Emisi gas bahan bakar kendaraan. Emisi gas buangan kendaraan bermotor ialah penyebab utama pemanasan global. Sejumlah gas rumah kaca ini juga lambat laun akan merusak kualitas udara, tanah, dan air. Lebih dari 90% transportasi yang digunakan saat ini, baik transportasi darat, udara, maupun air, ditenagai oleh bahan bakar petroleum, seperti bensin atau diesel. Asap knalpot dari kendaraan bermotor melepaskan karbon dioksida dan polutan lainnya, seperti gas metana, dinitrogen dioksida. Bahkan setiap liter bensin yang Anda gunakan untuk menyumbang sekitar 2 kg karbon dioksida ke atmosfer bumi. Setiap jenis gas polutan memiliki kemampuan merangkap panas yang berbeda. Beberapa di antaranya bahkan bisa memperangkap lebih banyak panas. Contohnya metana yang tidak bisa bertahan lama saat berada di udara, tetapi bisa mengikat panas 84 kali lebih cepat dan banyak daripada CO2. Limbah industri. Gas limbah industri dan rumah tangga menjadi penyebab pemanasan global ketiga terbesar setelah emisi gas kendaraan bermotor. Industri bahkan ditenggarai jadi penyebab paling awal pemanasan global. Studi menunjukkan global warming perlahan mulai terjadi pada pertengahan abad ke-19, mengikuti maraknya revolusi industri di Amerika Serikat dan negara-negara lain. Selain industri kertas, industri plastik juga jadi salah satu dalang terbesar dari pemicu global warming. Diperkirakan 12 juta barel minyak bisa memproduksi 30 juta produk plastik PET.
Satu barel berisi sekitar 159 liter atau 130 kg minyak mentah dapat mengandung 118 kg karbon. Apabila dihitung secara kasar, pembuatan setiap ton plastik PET bisa menghasilkan sekitar 3 ton gas karbon dioksida atau CO2. Penggunaan listrik. Pembangkit listrik tenaga minyak bumi, gas alam, dan batu bara sejauh ini jadi penghasil emisi gas rumah kaca terbesar kedua setelah industri pabrik. Pembakaran batu bara untuk pembangkit listrik menghasilkan sekitar 2 miliar ton limbah karbon dioksida atau CO2 setiap tahun di Amerika Serikat. Pengguna tenaga listrik yang boros bisa menyumbang sekitar 25% dari total emisi gas rumah kaca pada tahun 2019. Alat-alat elektronik di dalam rumah Anda seperti lemari es, freezer, dan pendingin ruangan juga berkontribusi menjadi penyebab pemanasan global. Gas bereflorinasi atau fluorinated gas yang dihasilkan memiliki efek pemanasan yang sangat kuat, bahkan sampai 23.000 kali lebih besar dari CO2. Dampak pemanasan global. Suhu yang lebih panas, badai yang lebih hebat, meningkatnya kekeringan, kenaikan suhu dan permukaan laut. Pencegahan global warming. Pencegahan global warming bisa Anda lakukan dengan cara mengurangi emisi gas rumah kaca yang menjadi penyebab pemanasan global. Sederhananya, Anda bisa melakukan beberapa hal mudah seperti berikut ini. Kurangi emisi gas buangan kendaraan bermotor. Daripada mengendarai mobil pribadi untuk bepergian, pertimbangkan untuk memakai kendaraan umum seperti KRL atau MRT. Bersepeda dan jalan kaki juga bahkan jauh lebih baik. Hemat listrik. Matikan lampu dan cabut alat-alat elektronik dan stop kontaknya setiap kali Anda meninggalkan rumah. Hemat air. Apabila terbiasa mandi menggunakan bak mandi dan gayung, cobalah untuk memakai shower. Umumnya lebih sedikit air yang dikeluarkan saat Anda memakai shower dibandingkan dengan gayung. Menanam dan merawat tumbuhan. Penghijauan dengan menanam tanaman di sekitar rumah membantu penyerapan karbon dioksida dan menghasilkan lebih banyak oksigen. Kesimpulan. Itulah penjelasan tentang pemanasan global yang kini sedang kita alami. Suka tidak suka, kondisi sudah terjadi. Bumi yang kita pijak ini sudah memanas. Bijak dalam menggunakan bahan bakar bisa menjadi pilihan agar kita mampu meminimalisir CO2 sebagai penyumbang pemanasan global. Banyak menanam tumbuhan hijau juga bisa menyebabkan emisi CO2 ke atmosfer berkurang. Hal-hal kecil yang dapat manusia lakukan jika secara sistematis maka akan memberikan efek yang luar biasa. Mari sayangi bumi ini, hanya ini warisan kita untuk anak cucu nanti. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up, and change is coming whether you like it or not. Thank you for watching. Semoga